Halo Sobat Investor BNI, welcome to Super Smart, asupan seru seputar market, episode pertama. Baik, perkenalkan saya Sigit dari Investor Relations BNI. Nah Sobat Investor, senang sekali akhirnya Super Smart bisa tayang episode perdana. Nah Sobat Investor, sebagai Investor Relations tentunya kewajiban bagi kami untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Sobat Investor dan juga berbagi info-info yang menarik tentang perusahaan. Kali ini tentunya tentang BNI. Nah Sobat Investor, kita juga punya Instagram, yaitu BNI_IR. Jadi bagi investor yang punya aspirasi atau pertanyaan, atau bahkan unek-unek nih, bisa langsung sampaikan saja melalui DM Instagram kami di BNI_IR. Kalau belum follow, langsung aja follow. Abis itu kalau mau ada pertanyaan, langsung aja di DM. Nanti akan dibalas sama adminnya ya. Baik Sobat Investor BNI, Super Smart ini apa sih? Nah, Super Smart ini merupakan podcast perdana dari Investor Relations BNI yang akan mengupas tentang seluk-beluk market, pasar saham, dan juga tentang perekonomian atau hal-hal yang lagi happening di market. Dan tentunya kita kupas bersama dengan para ahli. Dan untuk episode perdana ini, topik yang mau kita ulas adalah kinerja BNI tahun buku 2023. Nah, Sobat Investor, kali ini saya nggak sendiri, tentunya sudah bersama dengan guest star yang spesial di episode perdana Super Smart kita hari ini, yaitu Head of Investor Relations BNI, yaitu Bapak Yohan Setio. Baik Bapak, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Iya, Sigit. senang sekali nih rasanya tamu perdana di episode perdana ya Pak di Super Smart Iya. kali ini bisa langsung mengundang Head of Investor Relations-nya BNI di acaranya BNI tentunya. Baik, Pak Yohan, ini kita kan hari ini kita akan mengupas tentang kinerja BNI tahun buku 2023 ya Pak. Kemarin kan BNI habis earnings call ya Pak, tanggal 26 Januari ya kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, nah di situ Pak kan BNI sudah merilis nih kinerja BNI sampai dengan tahun 2023. Ini bisa Bapak ceritakan nggak highlight-highlight kinerja BNI, achievement-nya BNI ini sampai kemarin menutup tahun 2023 itu apa aja Pak? Oke, baik. Mungkin kalau buat sobat investor paling mau dilihat mungkin data laba bersih dulu ya. Jadi laba bersih kita tahun lalu itu mencapai 20,9 triliun, naik 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2022. Laba 20,9 triliun ini merupakan titik laba yang paling tinggi sepanjang sejarah BNI. Udah lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemik. Nah, maka itu mungkin nggak heran kalau sobat investor melihat harga saham BNI kan naiknya juga terus-terusan ya di Januari. Jadi kira-kira sekitar 1-2 minggu setelah kita rilis data itu, harga saham BNI mencapai all time high, market cap kita juga for the first time mencapai di atas 200 triliun rupiah. Nah, mungkin sedikit kita kupas lebih dalam, apa sih drivernya? Kenapa laba kita bisa menembus angka 20,9 triliun? Pertama dari sisi core bisnis kita, tumbuhnya itu kredit kita di kisaran 7-8%. Dan karena tumbuhnya itu ke segmen yang memang terukur, kualitasnya bagus, yang nasabah-nasabah unggulan, maka terlihat dari perbaikan kualitas aset. Di mana kemarin rasio kredit macet atau NPL kita terus menurun. Angkanya terakhir sudah mendekati 2%. Nah, ini juga merupakan angka yang terbaik sejak pandemik hingga level sekarang ini. Nah, mungkin dari sana nanti kita lebih lihat lebih dalam-dalamnya lagi mengenai kinerja BNI. Namun secara garis besar, pertumbuhan kredit kita cukup baik dan perbaikan kualitas aset terus-menerus terus berjalan di BNI ini. Jadi dibanding waktu pandemi kita udah jauh lebih baik ya Pak ya sekarang ya. Jauh dulu sebelum pandemik laba kita itu mungkin hanya di kisaran 3 triliun ya. Hmm. Jadi udah mungkin 7 kali lipat dibanding sebelum pandemik. Dan kita berhasil juga memenuhi ekspektasi dari konsensus. Hmm. Dimana kalau kita lihat banyak analis itu forecast mereka untuk laba BNI kan di 21 triliun. Jadi kita mirip sekali dengan konsensus dari para analis. Oke, jadi istilahnya udah sesuai dengan ekspektasi market ya Pak ya. Tuh. Nah, Pak Yohan tadi Pak Yohan kan sudah menyebut kalau laba bersih BNI itu udah mencapai 20,9 triliun ya Pak ya. Itu tumbuh sekitar 14,9% ya Pak ya kalau nggak salah. Nah, Pak Yohan ini kita terima ada aspirasi atau unek-unek nih dari sobat investor BNI yang katanya mau bertanya, Pak Yohan, laba bersih BNI kemarin kan per akhir 2023 itu udah naik cukup bagus ya Pak. Nah, ini apakah karena adanya rilis CKPN? Nah, bisa Pak Yohan konfirmasi nggak ke sobat investor yang Oke. bertanya itu Pak? Baik, CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai. Jadi Hmm. bank itu kan biasa selalu membuat pencadangan kerugian penurunan nilai atas resiko kredit macet. Nah, di BNI itu sendiri kita secara accounting sangat konservatif. Dari tahun ke tahun kita selalu memupuk pencadangan CKPN itu. Misalkan tahun lalu kita itu membukukan sekitar
9 triliun biaya pencadangan terkait penurunan nilai itu sendiri. Kalau kita lihat perbandingannya dengan rasio kredit macet kita, jadi ada namanya NPL coverage. Ini pembilangnya adalah berapa cadangannya dibagi berapa NPL kita. Nah, per akhir 2023 kemarin, rasio NPL coverage ini mencapai 319%. Ini juga titik tertinggi kita. Jadi NPL kita X, pencadangan kita 3X. Jauh lebih dari cukup untuk mengcover potensi hapus buku dari NPL tersebut. Angka ini kalau kita bandingkan dengan setahun sebelumnya 2022 itu hanya 278%. Jadi juga membaik. Jadi sebenarnya biaya pencadangan kita dari tahun ke tahun itu sebenarnya makin kecil karena perbaikan kualitas aset yang juga terus membaik. Namun kalau kita bandingkan antara penurunan biaya pencadangan dengan perbaikan kualitas aset ini jauh lebih dalam dibandingkan dengan biaya pencadangan itu penurunannya. Sehingga net rasio NPL coverage dari tahun ke tahun terus meningkat. Artinya apa? BNI sangat konservatif. Kalau kedepannya terjadi gejolak ekonomi lagi, kita siap menghadapi itu tanpa terlalu berpengaruh terhadap laba bersih kita ke depannya. Oke, ini intinya untuk bersiap-siap ya Pak ya nanti ya ke depan ya. Baik Pak Yohan, ngomong-ngomong soal ini nih Pak, ngomong-ngomong soal pinjaman atau loan growth. Ini ada sobat investor yang ingin bertanya Pak Yohan, kenapa nih Pak kok loan growth-nya BNI kemarin waktu menutup akhir tahun 2023 itu kok masih lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank kompetitor, Pak? Oke. Ini bisa Pak Yohan ini nggak nih kasih pencerahan, Pak, kepada sobat investor BNI kenapa loan growth kita ini masih ya di bawah kompetitor dikit lah, Pak. Silakan, Pak. Oke, baik. Sebenarnya itu sejalan dengan strategi transformasi BNI yang kita mulai sejak tahun 2020, di mana BNI telah tengah berbenah memperbaiki struktur portfolio kredit kita, nasabah-nasabah yang bukan merupakan aspirasi kita, tidak masuk ke risk appetite kita, pelan-pelan itu berkurang. Kita ganti dengan nasabah-nasabah baru yang terutama dari sektor nasabah korporasi blue chip. Nah, tentunya tidak mudah mengenangkan nasabah baru tersebut. Apa yang susah didapat itu biasanya lebih bagus kan ya. Nah, itu kemarin yang mendasari filosofi itu mendasari kenapa pertumbuhan kredit kita itu kita sebut selektif. Kita tidak memandang bahwa kita ketinggalan dibanding peers, tidak, namun kita melihat ini kita tumbuh secara selektif. Kita pilah-pilah. Mungkin dari sekian banyak aplikasi hanya sekian persen saja yang kita akhirnya setujui saja. Tujuannya apa? Tadi kalau saya sebut di awal, betul pertumbuhan kredit kita mungkin hanya sekitar 7-8%. Not too bad, sebenarnya itu sudah di atas pertumbuhan GDP kita kan ya. Jadi kita sebenarnya nggak shrinking. Relatif terhadap GDP kita sebenarnya berkembang. Namun karena kita sangat selektif memberikan kredit, maka terlihat dari perbaikan kualitas aset. Misalkan apa? Kita lihat sepanjang tahun 2023 kemarin, kita itu BNI sangat aktif menyalurkan kredit ke segmen korporasi, terutama blue chip, baik BUMN dan swasta, dan juga segmen consumer. Nah, segmen consumer ini juga menurut kita resikonya relatif terukur, karena kita punya data consumer itu, kita bisa mengakses bagaimana kemampuan membayar dari individual masing-masing tersebut. Jadi dengan kita berfokus di korporasi blue chip dan consumer yang kita paham profil individunya, kita bisa terus tumbuh tanpa mengorbankan aset quality. Ini penting buat kelangsungan perbankan ini dalam jangka panjang. Tentunya dengan status BNI sebagai bank sistemik, bank terbesar keempat di Indonesia, kita harus prudent. Kalau kita hanya tumbuh cepat aja, nanti bisa terjadi seperti yang terjadi bank-bank di negara lain. Nama besar aja bisa mendadak kolaps gitu kan. Jadi memang filosofi dari transformasi BNI adalah tumbuh secara sustainable, pelan-pelan namun terus meningkat dari tahun ke tahun. Selektif, hati-hati, tapi tetap berkualitas ya Pak ya. Betul. Nah tadi Pak Yon sempat ngomongin blue chip. Blue chip ini sama dengan ini Pak yang biasa kita sebut dengan diamond client Pak. Betul, itu internal definition kita untuk nasabah blue chip diamond client. Mungkin kalau sobat investor lihat saham blue chip di bursa, ada banyak gitu kan ya. Kita pilah-pilah lagi, nama itu nggak nyampe 100 lah, di bawah 100 nama gitu kan ya. Di situ kita ukur terus pencapaian kita dari tahun ke tahun, berapa banyak dari nasabah blue chip yang kita berhasil akuisisi gitu. Jadi fokusnya itu adalah nasabah-nasabah yang sebenarnya mereka tuh nggak perlu banget ngutang ke bank. Namun kita sedemikian rupa memberikan solusi keuangan yang komprehensif, tidak hanya kredit, namun juga jasa-jasa keuangan lainnya yang mengenerate fee income ke kita. Nah, itulah yang kita sebut dengan nasabah blue chip. Mereka kemampuan membayar utangnya tinggi, cash-nya kenceng, namun bisa menjadi bagian dari nasabah BNI. Luar biasa nih Pak. Ngomong-ngomong nih, sekarang kan kita udah masuk ke tahun 2024 ya Pak ya. Ini dari BNI sendiri, kira-kira ada yang bisa di-share nggak ke sobat investor BNI tentang target-target
Nih, kira-kira BNI tahun ini mau ngapain aja, Pak? Kita mau mencapai apa aja nih? Ada yang bisa di-share nggak ke sobat investor sekalian? Ya, tentu. Kalau tahun ini kita tentunya mau lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Udah 3 tahun berturut-turut BNI itu terus membaik hampir dari semua indikator. Nah, tahun ini apa? Kita lihat dari sisi pertumbuhan kredit. Kalau tahun lalu kita tumbuh di kisaran 7-8%, tahun ini kita mau tumbuh sedikit lebih cepat di kisaran 10%. Mungkin pertanyaannya kenapa nggak 15% gitu kan ya. Nah, kita sebagai bank sistemik, kita harus prudent, kita tahu bahwa gejolak ekonomi global ini masih sangat terasa. Di US arah suku bunga masih belum menentu. Di China ekonominya sedang melambat. Terjadi geopolitical tension di mana-mana. Harga komoditi juga nggak terlalu tinggi saat ini. Jadi kita itu relatif tumbuhnya selalu terukur, selektif. Jadi kita menargetkan tumbuh 10%. Itu sudah kira-kira 2-3% lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit kita di tahun sebelumnya. Yang kedua, dari awal saya selalu nyebut mengenai aset quality. Nah, kenapa? Karena itu merupakan filosofi transformasi BNI yang menekankan pada pentingnya sustainability di laba kita. Nah, karena kita terus menyasar nasabah-nasabah terpilih secara selektif, maka dari sisi aset quality kita optimis harus membaik juga. Kalau tahun lalu NPL kita di kisaran 2,1%, tahun ini harus di bawah 2%. Implikasinya apa? Biaya CKPN. Biaya CKPN yang tahun lalu di 1,4%, tahun ini kita juga harus di bawah 1,4%. Kalau laba, kita memang nggak langsung sebut angka, namun kalau teman-teman sobat investor bisa lihat yang ada akses ke Bloomberg atau ke analis, bisa lihat konsensus itu tumbuhnya di kisaran 15% lagi laba kita buat tahun ini. Which is mungkin sebenarnya not bad ya, konsisten, tumbuh terus bertahap sekitar 15% per tahun. Oke, jadi kalau boleh kita recap Pak, tadi untuk loan growth tahun 2024 di kisaran 10% ya Pak ya. Lalu untuk kualitas aset sendiri akan terus membaik. Tadi untuk NPL akan targetnya di bawah 2%. Di bawah 2% ya. Dan untuk laba bersih kita ikut ini ya Pak, ikut estimasi pasar ya Pak, yang tadi Betul. ada ekspektasi kalau laba bersih BNI tahun 2024 nanti akan tumbuh sekitaran 15% ya Pak ya. Oke. Baik Pak Yohan, ini ngomong-ngomong soal pencapaian saham BNI yang tadi Pak Yohan juga sempat state di awal, bahwa tadi sahamnya BNI itu sempat mencapai all time high juga ya Pak ya. Kemarin ditutup di tahun 2023 itu menguat 17% Pak. Lalu market cap juga tembus 200 triliun, all time high juga ya Pak ya. Nah, dan gimana nih tanggapan Pak Yohan kepada sobat investor BNI, kira-kira untuk ke depan ini Pak, ada beberapa sobat investor yang penasaran sama pembagian dividen. Karena kan ini sahamnya udah meroket, terus market cap-nya juga meroket, kinerjanya bagus. Nah, kira-kira untuk dividen nanti bagaimana nih Pak? Nah, dividen itu kan merupakan bagian dari shareholder return. Jadi kita selalu fokus pada peningkatan shareholder return terdiri dari capital gain atau kenaikan harga saham itu sendiri dan dividen. Kalau dilihat sebenarnya relatif ketebak ya. Beberapa tahun lalu dividen BNI itu di kisaran 25% dari laba kita. Lalu tahun lalu kita naikkan ke 40%. Jadi sebenarnya arahnya kelihatan jelas, pelan-pelan naik. Meskipun belum bisa buka kartu, namun kira-kira arahnya seperti itu. Kita mau dividen kita lebih tinggi lagi dibanding tahun lalu secara payout ratio, secara persentase terhadap laba. Tidak hanya itu, laba kita juga naik, yang 14, sekian persen itu kan ya. Jadi kenaikan dividen kita tahun ini harusnya lumayan lah gitu. Kalau kita lihat lagi-lagi kita pakai konsensus analis di Bloomberg, dividen yield yang mereka forecast, jadi perkiraan dividen yang kita akan bayar kemungkinan di bulan April nanti, dibandingkan dengan harga saham kita sekarang itu di kisaran 5%-an. Jadi sebenarnya sangat atraktif kan ya, tumbuh sekitar yieldnya sekitar 5%-an dibandingkan dengan anggaplah suku bunga deposito, suku bunga obligasi, dan trennya itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Nanti kita tunggu tanggal mainnya RUPS kita di bulan Maret, pembayaran dividen harusnya sekitar April. Oke, ini good news sekali ya Pak ya buat sobat investor BNI ya Pak ya. Ini udah deg-degan nih, udah nunggu nanti kabar baiknya yang akan diterima sama sobat investor sekalian. Baik Pak Yohan, terima kasih banget atas kehadiran Pak Yohan di episode pertama Super Smart. Ini senang sekali Pak, akhirnya episode pertama bisa tayang dengan gestarnya Pak Yohan. Kita tadi udah mengupas kinerja BNI tahun buku 2023. Dan Sobat Investor tentunya pantengin terus Instagram kami untuk info-info berikutnya. Untuk apalagi nanti di episode kedua kira-kira topik apa yang akan kita ulas. Jangan lupa untuk follow Instagram kita BNI_IR. Nah, kalau Sobat Investor mau ada pertanyaan, unek-unek, ataupun aspirasi, langsung saja DM admin di BNI_IR. Nanti akan langsung kita tanggepin dan akan kita bahas. Mungkin nanti akan kita bahas di episode
kedua dari Super Smart ini. Baik, terima kasih sekali Pak Yohan atas kehadirannya dan juga terima kasih kepada seluruh sobat investor yang sudah menyaksikan episode pertama Super Smart, asupan seru seputar market. Saya Sigit, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode mendatang.